yang tidak mau melatih apa-apa. Iya tuh Rasulullah juga dilempari itu. Dia tidak melawan, iya. Kalau melawan habis itu. Makanya pasrah dilempari jebret. Mana enggak? Aku punya energi pelindung kok. Punya hawa pelindung. Dia sering ditambah. Oh, pantes. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Oh, gitu ya. Akal ini. Akal itu relatif ya. Akal itu relatif. Yang make any sense itu relatif. Yang namanya masuk akal itu relatif. Anda mungkin tidak masuk akal, tapi mungkin yang lain masuk akal. Contohnya, melihat Isra Mi'raj adalah masuk akal. Tapi kalau orang yang memikirkan, oh masuk akal, karena itu teleport, pemenangan molekuler dan sebagainya. Karena ada jalan-jalan, itu bagaimana kita membuat yang namanya wormhole dan sebagainya. Masuk akal. Dan ternyata yang namanya teleport itu sudah pernah dicoba. Alhamdulillah berhasil itu. Bukan umat Islam yang bikin. Teleport, cuma baru sebatas cahaya. Belum sebatas materi, belum materi. Karena biayanya besar. Dan ternyata kita tuh masih banyak sekali dibahas di Al-Quran. Banyak sekali. Cuma kitanya tidak memikirkan Al-Quran. Radikatnya soal hadis. Ya kan? Sekarang banyak berdebat soal hadis. Hadis ini, wah itu dhaif. Ini sahih. Ya contohnya begini ya. Ketika Rasulullah perang, letak ke Cina. Nah, ini juga Cina sebenarnya. Giginya patah. Rasulullah saja giginya patah ketika perang. Kurang bahas. Ya, kita bahas sekarang. Kita bahas. Satu. Pernah nggak Rasulullah salah berkelahi? Pernah. Ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah salah berkelahi. Rasulullah kalah berkelahi melawan tapak kaki level 9. Atau diceritakan lagi, Rasulullah pernah dikalahkan oleh seorang rahib dari Cina, ketua perguruan Shaolin. Pernah nggak begitu? Nah sekarang patahnya itu bagaimana? Proses patahnya. Pernah nggak dibahas proses patahnya? Bagaimana proses patahnya? Apakah ketika kepepet ini karena dikeroyok begitu, ada pedang dari depan gigit, pas kebalik langsung gini, ini tembus begitu. Apakah begitu? Oh bukan Kang, itu kena panah. Wah hebat kena panah. Menangkap panah dengan gigi. Menangkap panah dengan gigi. Ketika panahnya patah, coba perhatikan lagi. Diceritakan nggak? Kalau misal patahnya giginya itu patah, bagaimana proses patahnya? Apakah kena pedang, apakah kena gagang atau kena panah? Ini simpang siur kan? Simpang siur. Tapi orang langsung saja meyakini itu. Karena hadis itu yang dirasa cocok dengan dirinya. Yang tidak mau melatih apa-apa. Iya tuh Rasulullah juga dilempari itu. Dia tidak melawan, iya. Kalau melawan habis itu. Makanya pasrah dilempari jebret. Mana enggak? Aku punya energi pelindung kok. Punya hawa pelindung. Dia sering ditambah. Level 12. Nah coba, kalau kita bahas, kita atur lagi, kita lihat. Kita gunakan analisa kita. Coba dianalisa ini. Rasulullah patah giginya ketika berperang. Proses patahnya bagaimana? Coba telusuri lagi. Apa kena pedang, tombak, panah, atau memang sudah ungger giginya? Kalau misalnya kena panah, masa Rasulullah ketika berperang gini terus? Help. Enggak kan? Rasulullah tidak pernah unjuk gigi, mungkin ketika perang unjuk gigi. Dan bau keduntuk kata-kata gitu. Nyengir, panah datang tepok gitu kan. Enggak kan? Enggak. Nah, tidak diceritakan kan kalau misalkan kena pedang dan sebagainya itu bibirnya tui gitu kan.
Rasulullah patah giginya ketika perang dan bibirnya jadi kuning. Enggak kan? Itu kan dilindungi mulut yang namanya bibir. Disebutkan nggak gigi bagian mana yang patah? Gigi mana yang patah? Iya kan? Belakang, depan, kiri, kanan. Pasti dari belakang. Coba kita lebih jeli, gunakan analisa kita. Gunakan. Ini tuh diberikan Allah untuk menganalisa. Karena terpaut kita jauh 14 abad. 14 abad. Bayangkan 14 abad kita harus nyari. Kemarin ketika mulai hari rupiah, ada tuh titiknya, cuman ya, mohon maaf sekali lagi, kita hadap gitu. Di rupiah lempeng-lempeng aja. Tapi kekeh ya, alasan mereka itu, iya soalnya Anda tidak ridho giginya yang dikeluarin gitu. Kekeh. Dan kita juga kekeh. Seorang rupiah, dia mampu mengeluarkan jin, dia itu ridho atau tidak ridho. Rupiah yang benar ya. Makanya kenapa Ibnu Sina membuat ilmu kedokteran karena yang namanya rupiah itu tidak efektif. Bapaknya di ilmu kedokteran itu Ibnu Sina. Rupiah itu sudah lama sebelum ilmu kedokteran ada. Dan ternyata tidak efektif, jadi dengan PhD malah bikin Islam jadi mistis. Sedikit-sedikit dimantrai dengan ayat Al-Quran. Sedikit-sedikit dimantrai dengan ayat Al-Quran. Lalu apa bedanya Islam dengan sihir? Akhirnya terjadi kemunduran umat. Kemunduran. Oh ini kena racun, baca Al-Fatihah 313 kali. Jadi betul, jadi dari ya terus coba rupiah. Ya ada sahabatnya. Dan Rasulullah tidak melarang karena menghargai. Nah itu yang terjadi. Tapi akhirnya akan terjadi umat jadi mundur kan. Akhirnya kita bikin kedokteran ini sebetulnya nih kesehatan itu harus begini. Kenapa kita balik lagi ke zaman itu? Ketika kita masuk ke masalah pembuktian mereka malah ngotot, oh itu enggak ridho tuh gigi dikeluarin tuh, makanya dia tahan. Kalau misalnya Anda perukiah dan mampu merukiah, semua jin itu pasti kabur gitu kan? Berarti dia tidak mampu merukiah. Tidak mampu merukiah. Dan disugestikan pada orang itu bahwa dia ada jin, disugesti. Terus disugesti. Dan mereka yang terkena sugesti akhirnya bergerakan. Ada itu rekaman. Saya bikin CCTV rekaman. Sengaja saya kasih. Ada yang di Palembang, ada yang di sana di Jakarta.